mengenalkan saya dan keluarga saya. Ya, jadi yang paling enggak. Yang ganteng nomor 2. Karena ya yang ganteng nomor 2 yang sudah tua itu saya. Ya, tadi Mas Yosi, ya Mas Yosi tanya, mau dipanggil Pak Stefanus atau Pak Ngatimin? Betul ya? Saya bilang kalau Jawa Tengah ke sana, gitu, Ngatimin, gitu. Kalau lokal Cengkareng, Stefanus, gitu. Jadi silakan mau panggil Ngatimin boleh, mau panggil Stefanus juga boleh. Ini nama nama dunia dan nama surga itu. Nama dunia dan surga, jadi sudah lengkap, gitu ya. Lalu sebelah kiri saya itu istri pemberian Tuhan, ketemu di Bukit Semongan, lalu menikah 27 Juni 1992. Gitu. Istri saya sudah dipanggil oleh Tuhan. Ada beberapa jemaat dan hamba Tuhan yang sebelum dipanggil Tuhan datang besok mendoakan, dan 11 Juni 2022 dipanggil Tuhan karena kanker pankreas, ya, kanker pankreas. Kemudian di sini itu anak pertama. Saya mengambil namanya anaknya Ayub, Karen, ya, Karen sekarang melayani di Rumah Sakit Baptis, Rumah Sakit Immanuel, Lampung, ya, Busan Derita. Kemudian yang depan saya persis ini nomor 2. Dia Stefani Galih Febriana. Ada maknanya, nanti tak usah saya jelaskan karena itu menambah panjang dan gitu. Ini guru sekarang. Kebetulan di Cengkareng itu, di Gereja Baptis Cengkareng ini ada sekolah dari TK sampai SMA. Jadi ini baptis tulen. Karena TK-nya di Cengkareng sampai SMA, lulus SMA, kuliah di UKSW, dia nggak mau ngajar tempat lain, maunya ngajar di sekolah sendiri. Jadi sekarang guru SD. Kemudian yang sana sebelah mamanya itu Claudia. Dia semester akhir sedang menyusun skripsi di Universitas Multimedia dengan jurusan film, ya, dengan jurusan film. Kemudian yang ini, yang kecil, yang tadi saya bilang nomor 1 gantengnya di sini. Maksudnya bukan di sini, di sini. Ya. Kalau yang di sini kalah dengan Pak Pendeta. Itu Yesa. Yesa Kevin Gracio. Dia semester 2 di TSF, Tri Sakti, ya betul ya, manajemen di Grogol, semester kedua. Jadi ini, dan saya bersyukur Bapak Ibu Saudara karena ini kemurahan Tuhan, ini faktor Tuhan, ini kesempatan yang Tuhan anugerahkan kepada saya dan keluarga. Puji Tuhan, anak-anak saya terlibat di dalam pelayanan, ya, sesuai dengan karunia talenta masing-masing. Bahkan anak-anak saya ini, kecuali yang desa, itu masuk dalam kepanitiaan perancang gereja. Yang mengusulkan bukan saya, tetapi ada tim 7 namanya kami, yang 2 tahun sekali mengusulkan kepada gereja, panitia perancang gereja, dan anak-anak saya sudah terlibat cukup lama. Odi ini dimulai dari SMP, ya, SMP kelas 3 mau menjelang SMA, dia diminta untuk sudah masuk panitia perancang gereja. Gitu. Sampai hari ini dia di bagian multimedia, Nah, Bapak Ibu Saudara, itu perkenalan keluarga. Dan anak saya tadi malam bilang, Pak, aku pengen nemeni Papa, tapi minta maaf ya Pak, saya tidur. Gitu. Ya segera apa-apa lah. Jadi minta maaf anak saya tidur. Ya, saya ngomong aja.
Cukup ya? Gak usah tanya jawab lah perkenalan. Nanti aja mudah-mudahan tidak ada tanya jawabnya Pak Lukas gitu. Kita berdoa dulu ya Pak Ibu Saudara. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami bersama-sama ada dalam retreat. Tentu Tuhan punya tujuan untuk setiap kami supaya kami semakin berkenan di hadapan Tuhan sebagai umat pilihan Tuhan. Terpujilah namamu, kami menyerahkan sesi ini sepenuhnya. Sharing ini biarlah nama Tuhan dimuliakan dan setiap kami diberkati oleh Tuhan sendiri. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Ya, kembali slide pertama Ibu. Jadi saya diberi tema hari ini, sharing kita hari ini adalah keluarga yang melayani sama. Saya kira aku dan keluargaku melayani Tuhan. Ayat temanya sama. Yosua pasal 24 ayat 15. Tetapi saya akan membacakan mulai ayat pertama. Jadi mohon Bapak Ibu Saudara mengikuti itu karena saya berdasarkan itu. Ya, berdasarkan itu bagaimana Yosua mengambil sebuah komitmen untuk melayani ya bersama keluarganya. Saya ingin mengajak kita membuka Yosua pasal 24 ya sampai ayat 15 ya, saya akan bacakan untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Kemudian Yosua mengumpulkan semua suku orang Israel di Sikem. Dipanggilnya para tua-tua orang Israel, para kepalanya, para hakimnya dan para pengatur pasukannya. Lalu mereka berdiri di hadapan Allah. Berkatalah Yosua kepada seluruh bangsa itu, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Dahulu kala di seberang sungai Efrat, disitulah dalam nenek moyangmu, yakni Terah, ayah Abraham dan ayah Nahor, dan mereka beribadat kepada Allah lain. Tetapi aku mengambil Abraham, bapamu itu, dari seberang sungai Efrat, dan menyuruh dia menjelajahi seluruh tanah Kanaan. Aku membuat banyak keturunannya dan memberikan Ishak kepadanya. Kepada Ishak kuberikan Yakub dan Esau. Kepada Esau kuberikan pegunungan Seir menjadi miliknya, sedang Yakub serta anak-anaknya pergi ke Mesir. Lalu aku mengutus Musa serta Harun dan menulahi Mesir, seperti yang kulakukan di tengah-tengah mereka. Kemudian aku membawa kamu keluar. Setelah aku membawa nenek moyangmu keluar dari Mesir dan kamu sampai ke laut, lalu orang Mesir mengejar nenek moyangmu dengan kereta dan orang berkuda ke laut Teberau. Sebab itu berteriak-teriaklah mereka kepada Tuhan. Maka diadakannya gelar antara kamu dan orang Mesir itu, dan didatangkannya air laut atas mereka, sehingga mereka diliputi, dan matamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan terhadap Mesir. Sesudah itu lama kamu diam di padang gurun. Aku membawa kamu ke negeri orang Amori yang diam di sebelah sungai Yordan. Dan ketika mereka berperang melawan kamu, mereka kuserahkan di dalam tanganmu, sehingga kamu menduduki negerinya, sedang mereka kupunahkan dari depan kamu. Ketika itu Balak bin Sibor, Raja Moab, bangkit berperang melawan orang Israel. Disuruhnya memanggil Bileam bin Beor untuk mengutuki kamu. Tetapi aku tidak mau mendengarkan Bileam, sehingga ia pun memberkati kamu. Demikianlah aku melepaskan kamu dari tangannya. Setelah kamu menyeberangi sungai Yordan dan sampai ke Yeriko, berperanglah melawan kamu warga-warga kota Yeriko, orang Amori, orang Peris, orang Kanaan, orang Het, orang Girgasi, orang Hewi, dan orang Yebus. Tetapi mereka itu kuserahkan ke dalam tanganmu. Kemudian aku melepaskan tabuhan mendahului kamu,
dan binatang-binatang ini menghalau mereka dari depanmu, seperti kedua raja orang Amori itu. Sesungguhnya bukan oleh pedangmu dan bukan pula oleh panahmu, demikianlah kuberikan kepadamu negeri yang kamu peroleh tanpa bersusah-susah, dan kota-kota yang tidak kamu dirikan, tetapi kamulah yang diam di dalamnya. Juga kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kamu tanami, kamulah yang makan hasilnya. 14-15. Bapak Ibu dan anak-anak, oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya negeri nenek moyangku telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Ibu bapak tahu cerita ini? Sudah mengerti cerita ini? Belum? Ya sudah, kalau gitu lanjut. Kalau tadi satu saja bilang sudah tahu, mohon izin saya keluar dari ruangan ini. Gitu. Oke. Nah, Bapak Ibu Saudara, anak-anak ini menarik. Kalau kita memperhatikan secara sederhana, secara sekilas kita diberitahu bagaimana Yosua yang menyelenggarakan pertemuan yang isinya perpisahan, dan di dalamnya pesan yang luar biasa untuk umat dan bangsa Israel. Slide berikutnya, Ibu. Apa maksud aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan? Apa yang dimaksudkan ketika Yosua mengatakan itu? Sesungguhnya kalau bicara demokrasi ini, karena Yosua setelah memberikan penjelasan secara runtut, Yosua memberi pilihan kepada bangsa Israel yang dipimpin. Silahkan kamu pilih sendiri, silahkan kamu tentukan sendiri. Dan saya ingin bersama-sama memperhatikan kalimat ini, Ibu Bapak dan anak-anak. Apa yang dimaksudkan? Yang pertama, Yosua 24 ayat 15. Dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, nggak kelihatan ya Bapak Ibu Saudara ya. Berbunyi demikian, saya bacakan. Seandainya kamu tidak mau mengabdi kepada Tuhan, itu terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Di handphone Bapak Ibu Saudara bisa di situ ada. Ambillah keputusan hari ini juga kepada siapa kamu mau mengabdi. Kepada ilah-ilah lain yang disembah oleh nenek moyangmu di Mesopotamia dahulu, atau kepada ilah-ilah orang Amori yang negerinya kamu tempati sekarang ini. Tetapi kami, saya dan keluarga saya akan mengabdi hanya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kata beribadah dalam terjemahan ini disebut sebagai mengabdi. Ya. Jadi kata beribadah dalam terjemahan ini disebut sebagai mengabdi. Slide berikutnya, Bu. Gitu. Disebut sebagai mengabdi. Nah, mengabdi itu diawali dengan kata dasar abdi. Kalau bicara Keraton Solo, Ngayogyakarta, abdi dalem.
Ya. Adi, pembantu. Kalau bahasa Alkitab, budak. Ya, budak, dulos, budak. Mengabdi kepada Tuhan. Kalau demikian Ibu Bapak Saudara, saya katakan, beribadah kepada Tuhan itu adalah sebuah pengabdian kita kepada Tuhan. Ketika kita berhimpun bersama-sama sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus beribadah, kita ada dalam pertemuan-pertemuan ibadah kita, karena hari Minggu, ya hari Minggu itu adalah sebuah tindakan pengabdian kita kepada Tuhan. Tindakan pengabdian kita kepada Tuhan, ya kepada Tuhan itu. Jadi melayani, beribadah itu melayani Tuhan. Nah, pertanyaannya simpel, saudara, mengapa kita harus melayani Tuhan dalam ibadah itu? Kita memuji Tuhan itu bentuk pelayanan kita, pengabdian kita kepada Tuhan. Seperti Yosi dan Timotius tadi, itu bagian daripada melayani Tuhan. Mengapa? Ya, nanti saya akan jelaskan kenapa Yosua mengambil statement, komitmen saya, kami, saya, dan keluarga saya mau mengabdi kepada Tuhan. Slide berikutnya. Tuhan, Yosua telah mengambil keputusan bersama keluarganya untuk beribadah kepada Tuhan, untuk mengabdi kepada Tuhan, untuk melayani Tuhan. Bukan diri sendiri, tetapi dia mengambil sebuah keputusan bersama seluruh anggota keluarganya untuk beribadah kepada Tuhan. Saya kadang-kadang dalam menyampaikan firman Tuhan, pelayanan yang Tuhan kerjakan dalam khotbah, saya seringkali bertanya kepada jemaat yang Tuhan percayakan berasa Ijazah. Coba lihat kanan kirimu siapa? Ya. Ada nggak istrimu di sebelah? Mestinya duduknya bersama keluarga nih. Gitu. Gitu. Bersama keluarga. Saya tahu kenapa Pendeta Lukas tidak mau duduk di sebelah ibu. Dia di sana. Mungkin kalau duduk di sebelah ibu encokan. Encok. Di mana kamu saat ini? Ya, saya ngomong pada semacam aja tadi. Di mana kamu coba di mana? Karena ada saja orang tua pergi ke gereja beribadah, anaknya tidak ikut. Libur Pak Pendeta, sekolah sudah 7 hari, 6 hari. Iya, 6 hari ya? 5. Ulu 6 hari. Iya, iya kan? Sekarang ada yang satu masih S10, gitu ya. Di mana? Lagi liburan dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudara, sesungguhnya ini sebuah komitmen. Ya, sebuah komitmen. Keluarga, aku, ya saya, kami, saya dan keluarga saya beribadah kepada Tuhan, melayani Tuhan, mengabdi kepada siapa? Kepada Tuhan, ya. Tuhan menjadi pusat atau sasaran utama bakti kita, pengabdian kita, pelayanan kita, bukan orang lain. Yang menjadi pusat pengabdian kita, pelayanan kita, ibadah kita, bukan pendeta. Wah, supaya pendetanya senang. Hari ini hadir berapa?
200, wah, puji Tuhan. Gitu. Lalu minggu berikutnya ada berapa? 150. Nah yang 50 kemana? Sedih. Ya. Jadi masing-masing harus punya konsep bahwa pusat pengabdian kita, pusat ibadah kita, pusat pelayanan kita kepada Tuhan. Sebab kalau pusat penyembahan kita, pelayanan kita, pengabdian kita kepada orang lain, ini bisa kita menjadi kecewa. Contoh, sudah kerja keras, sudah mati-matian, sudah keluar dompet, isinya maksudnya nggak ada tuh kata terima kasih. Nah, ya kan. Kalau Tuhan kan kita nggak perlu butuh terima kasih dari Tuhan, karena Tuhan itu sudah luar biasa, telah, sedang, dan akan terus kan melimpahkan, memelihara kehidupan kita. Jadi kita mestinya nggak perlu ingin dengar. Nah, kalau kita pusat kita Pak Pendeta, pusat kita apa orang lain pada ibadah, kita akan menjadi pengabdian kita, pelayanan kita, bakti kita kepada Tuhan. Jadi pusat penyembahan kita adalah siapa? Tuhan. Ya, jadi itu yang dimaksud. Jadi beribadah itu di dalamnya adalah pengabdian dan juga pelayanan kepada Tuhan. Dan itu kita kerjakan sama. Termasuk saya. Ya, termasuk saya. Harus yang menjadi pusat adalah Tuhan, bukan diri saya sendiri. Ya. Terus siapa tahu Yosua itu? Kok dia hebat? Ya, dia hebat. Siapa sih Yosua itu? Saya mencatat beberapa. Arti nama Yosua, Bapak Ibu Saudara. Arti namanya Yosua di sini. Yosia ya, itu raja juga ya, raja gitu. Itu luar biasa. Yosua, nanti kalau punya cucu usul, kasih nama Yosua. Ya. Yosua itu arti namanya adalah Tuhan adalah keselamatan, sumber keselamatan. Ya. Jadi memberi inspirasi bahwa perjalanan kehidupannya selamat karena siapa? Tuhan. Ya. Terus dia adalah lahir di Mesir. Yosua berasal dari keturunan Yusuf, keluarga Efraim. Kenapa dicatat? Ini keluarga yang memiliki kehidupan rohani yang mantap, memiliki kehidupan rohani yang baik, Bapak Ibu Saudara. Dia lahir dari keturunan itu. Terus Yosua dikenal sebagai pengganti Musa untuk memimpin bangsa Israel merebut tanah Kanaan. Kita tahu semua, ya. Yosua pasal 1 dijelaskan di sana bahwa hambaku Musa telah mati dan sekarang bersiaplah, ya. Kata bersiaplah, gitu ya. Gitu. Jadi mengganti Musa, ya, meneruskan kepemimpinan Musa. Yosua mengawali pelayanannya sebagai pembantu Musa pada usia berapa? 20 tahun. Nanti Bapak Ibu bisa baca, saudara bisa baca ya. Sebagai pemimpin atau kepala suku pada usia 30-an. Dan sebagai pengganti Musa pada usia 50-an atau menuju ke 60. Ya, gitu. Itu mengganti untuk melanjutkan kepemimpinan untuk memimpin bangsa Israel memasuki tanah perjanjian, ya, perang demi perang dia lalui, ya, dia lalui. Itu Yosua. Jadi ini penting, Bapak Ibu Saudara, menjadi catatan penting karena menunjukkan siapa sebenarnya Yosua itu. Slide berikutnya. Nah ini Bapak Ibu, mari coba kita perhatikan, kita simak apa yang tadi saya bacakan yang Bapak Ibu Saudara memperhatikan. Latar belakang statement Yosua, komitmen Yosua. Aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah, kami akan mengabdi, kami akan melayani kepada Tuhan. Yang pertama, Allah lah yang telah mengambil Abraham, leluhurnya dari lingkungan keluarga dan masyarakat yang beribadah kepada Allah lain. Ini anugerah, Bapak Ibu Saudara.
Kalau saya diambil oleh Tuhan dari lingkungan yang tidak percaya kepada Yesus, itu adalah anugerah bagi saya. Sampai saya dimusuhi, sampai saya dipanggil oleh om saya, adiknya bapak, itu dia tinggal di Solo, dia waktu itu pegawai Bank Wijaya waktu itu, termasuk orang yang sukses di antara keluarga karena bapak saya itu buruh tani, ya buruh tani gitu. Saya dibilang begini, kamu aku bantu untuk sekolah, asal kamu pindah agama. Saya mengucap syukur karena Tuhan menolong saya, ibu bapak saudara. Waktu itu saya kelas 3 SMP. Kelas 3 SMP. Kelas 3 SMP saja itu sesungguhnya saya di sekolah menjadi budaknya orang lain. Pembantu saya, ngenger, tahu ya ngenger ya? Ngenger gitu. Supaya saya bisa sekolah. Pada waktu itu hanya SPP saya itu ada adik saudara 1.500. Orang tua saya nggak bisa. Waktu itu 1.500, sekarang mungkin sudah berapa ya sekarang ya. Lalu om saya ini, om Kardi namanya, sekarang sudah almarhum. Aku akan bantu sekolahmu, biayai, asal kamu pindah agama. Om, nyuwun pangapunten, udah semua nggak ngerti. Minta maaf, tidak apa-apa, om tidak membiayai saya. Karena saya mengambil keputusan percaya Yesus adalah keputusan pribadi. Agak kecewa memang. Tetapi rupanya luar biasa Tuhan menuntun saya. Sampai pada akhirnya, singkat cerita panjang, ya akhirnya saya dipanggil menjadi abdinya Tuhan. Yaitu prosesnya panjang. Bisa sampai masuk seminar. Nah itu, saya bersyukur diambil dari lingkungan keluarga yang tidak percaya kepada Tuhan. Dan puji Tuhannya adalah saya bisa dipakai oleh Tuhan. Yang kedua, Allah lah yang telah menggenapi janjinya untuk menjadikan Abraham sebagai bangsa yang besar. Janji Tuhan tercatat di mana ibu bapak saudara kepada Abraham ketika dia memanggil Abraham? Di kitab mana? Puisi ya malam ya. Kitab mana? Kejadian. Pak Pendeta pasti apa? Kalau salah malah tak gitu kan. Kejadian pasal berapa? 12. Apa Pak Pendeta? Apa gitu ya. Jadi Kejadian pasal 12, Allah berjanji aku akan menjadikan kamu bangsa yang besar. Walaupun perjalanannya kita diberitahu, Sarah istrinya umur berapa dia baru melahirkan? 90. Wah hebat. Ini faktor pendetanya ini pasti, gitu ya. Ya guru sekolah minggu ya, gitu ya. Artinya apa, ibu bapak? Walaupun prosesnya lama, pada waktu usia yang sudah lanjut, Abraham 100 tahun, Sarah 90, Tuhan menggenapi apa? Janji. Ya Tuhan, ini yang Yosua ingin menuntun, ingin membuka mata rohani dan mata kasat mata jasmani bangsa Israel, bahwa kamu telah diangkat dari kehidupan lamamu dan Allah telah menggenapi, Allah sedang menggenapi, Allah akan menggenapi janjinya. Terus Allah lah yang telah melepaskan bangsa Israel dari penindasan di Mesir. Kita diberitahu oleh Alkitab yang adalah firman Tuhan, ibu bapak saudara, mereka mengerang. Digambarkan seperti luka yang menganga. Sakitnya luar biasa penderitaan yang mereka alami. Mereka mengerang kepada Tuhan. Mereka berdoa kepada Tuhan, umat Israel, ketika berada dalam penindasan. Lalu Tuhan mendengar erangan mereka. Tuhan mendengar erangan mereka. Lalu Tuhan mengutus Musa untuk memimpin mereka
keluar. Dan saya kira Bapak Ibu Saudara anak-anak tahu bagaimana Allah melakukan perbuatan-perbuatan besarnya. Ketika kereta kuda Firaun mengejar, Allah secara ajaib membelah laut Cilegon Merak menjadi dua, dan umat Israel dibiarkan berjalan sampai sana. Begitu kereta kuda mulai masuk, biarkan aja Tuhan. Dan biarkan masuk. Setelah masuk semua, dikatakan tutup hari itu kembali. Siapa Musa? Bukan Musa, tetapi Tuhan. Tuhan sudah melepaskan mereka. Lalu berikutnya Allah yang memelihara umat Israel. Bagaimana mereka kekurangan makan, kekurangan minum. Betapa panas itu menyengat. Malam kedinginan yang luar biasa. Semua Allah kerjakan untuk bangsa Israel. Ya, walaupun mereka memang ada tahapan-tahapan kesulitan, kesukaran, tetapi Tuhan tidak pernah tidak memelihara mereka. Amin. Ya. Allah tidak pernah tidak memelihara kehidupan mereka. Allah justru membuat mereka bagaimana imannya menjadi semakin teguh, menjadi kuat. Ibu bapak di padang gurun dibiarkan berjalan cukup lama. Selanjutnya, mengapa statement seperti Yosua ini penting bagi kita? Itu pertanyaannya sekarang. Yosua berkata, saya dan keluarga saya akan mengabdi kepada Tuhan. Mengapa? Tadi ya, Alkitab sudah katakan, sudah dibebaskan. Itu sebuah anugerah luar biasa. Bagaimana Allah menggenapi janjinya kepada Abraham, tetapi juga kepada orang-orang lain. Walaupun prosesnya panjang, bagaimana Allah melakukan perbuatan-perbuatan besarnya, melepaskan bangsa itu, kemudian memelihara bangsa itu, sampai pada akhirnya Ibu Bapak Saudara, Yosua di bawah kepemimpinan Yosua, mereka masuk ke negeri perjanjian yang Tuhan jadikan sendiri. Bahkan di situ kamu bisa makan anggur yang kamu tidak perlu menanam. Betul ya? Bapak Ibu sampai ini masih kadang-kadang makan singkong? Masih ya? Itu kesukaan saya terus kan. Singkong itu kesukaan saya, jagung gitu. Waktu istri saya masih bersama-sama dengan saya, kalau jalan kemana lalu ketemu jagung rebus pasti berhenti beli. Itu penggenapan janji Tuhan. Bapak itu nanam singkong? Enggak, tapi makan. Ya, itu penggenapan janji Tuhan. Bapak Ibu bikin hamburger. Iya. Weh, alihnya. Jangan-jangan kali ini Bapak? Enggak ya. Tapi sebagian besar, tapi kita menikmati. Ya. Luar biasa sampai hari ini. Tuhan memelihara kita, Tuhan memberkati secara ajaib. Dan itulah yang melatar belakangi Yosua mengambil sebuah komitmen, statement, saya dan seisi rumah saya mau berbakti, mau mengabdi, mau melayani Tuhan. Ya, gitu. Nah, mengapa ini menjadi penting untuk kita, untuk saya? Mengapa Alkitab menjadi penting untuk saya? Karena Tuhan memberikan firman-Nya supaya kita mendengar dan melakukan. Terus Bu, mengapa statement ini penting? Perhatikan Ibu Bapak Saudara. Mengapa bukan saja Yosua, tetapi bagi saya penting, saya harus mengambil sebuah statement, sebuah komitmen, saya dan seisi rumah saya
Saya mau berbakti kepada Tuhan. Saya mau mengabdi kepada Tuhan. Saya mau melayani Tuhan. Ibu bapak saudara, alasannya sederhana, tetapi rawan bahaya. Godaan untuk mengabaikan hubungan yang akrab dengan Tuhan sebagai pondasi hidupnya bisa menyerang siapa saja. Perhatikan, konsisten membangun hubungan secara pribadi intim dengan Tuhan seringkali kita dikalahkan, betul? Ya, seringkali kita dikalahkan. Ada saja godaan. Mau pergi ke gereja ada saja. Mau persekutuan jam 2 ada saja. Mau baca Alkitab ada saja. Bahkan Alkitab seringkali menjadi alat yang membuat kita mudah tidur. Obat tidur. Ya kan? Belum sampai 10 ayat. Ya kan? Ini kok ngoroknya kenceng banget. Ya. Mempertahankan untuk membangun hubungan secara pribadi kepada Tuhan. Hubungan pribadi, hubungan intim secara pribadi dengan Tuhan, relasi dengan Tuhan. Terlalu banyak godaan. Karena itu kita perlu komitmen, ibu bapak saudara. Di Cengkareng di mana Tuhan memberi kesempatan saya melayani, itu ada tentu di gereja bapak kita juga Pak Baton, ada bacaan Alkitab setahun, gitu. Lalu setiap malam saya share, ya saya share. Kadang-kadang pagi atau siang itu kadang-kadang saya tanya, ada yang mau cerita pembacaan Alkitab tadi malam? Gitu. Ya. Lalu saudara, kadang-kadang dia tanya kepada saya. Jadi itu mengingatkan saya harus juga baca. Gitu. Saya harus baca. Saya nge-share tapi tidak baca. Share tapi saya tidak baca, repot kan? Gitu. Share-nya itu share, gitu kan? Tapi saya tidak baca. Gitu. Kadang-kadang ada yang pagi itu Pak Pendeta minta maaf. Bacaan Alkitab tadi malam kok ada sesuatu yang saya agak bingung ya. Gitu. Nah saya lihat juga. Nah untuk mempertahankan konsisten baca Alkitab yang sesungguhnya mudah apa mudah? Mudahnya apa? Karena ditulis dalam bahasa yang kita tahu. Sulitnya apa? Membaca. Ya kan? Gitu. Kenapa ini konten godaannya besar sekali? Ada saja, diperlukan komitmen ibu bapak, saudara, anak-anak. Ya, di sekolah minggu, di kami ada kelas pemuritan anak setiap Sabtu. Jadi usia kelas 1 SD sampai kelas 6. Itu. Jadi itu nanti kelas 6 yang lulus itu langsung ditangkap oleh PKMB. Itu jadi alurnya begitu. Jadi setiap Sabtu sekitar 60 sampai 70 hadir anak-anak. Lalu di situ ada bacaan Alkitab. Kadang-kadang justru anak-anak yang lebih rajin daripada mak-maknya. Karena mak-maknya sibuk dengan apa? Jarinya itu nggak capek-capek. Gitu. Suruh mijit suaminya ntar. Ya, suruh mijit suaminya. Ntar Pak. Emang nggak bisa pijit sendiri? Sementara dia asik pijit HP terus pada keras sekali. Ya kan? Anak-anak kadang-kadang lebih rajin. Bahkan kalau guru pamongnya, kami pakai istilah pamong, malam itu lewat lupa nge-share. Karena ada grup masing-masing. Jadi pamong satu ini dengan anak pemuritannya ada grup. Jadi banyak grup. Gitu. Tanya ayat. Nah, belum bisa. Gitu Kak, atau Bu, atau apa begitu. Kadang-kadang anak-anak lebih rajin baca Alkitab. Saya
takut tanya bapak ibu, saya tanya anak. Gitu. Terus saya takut tanya bapak ibu rajin baca Alkitab enggak gitu, enggak usah dijawab. Ya. Jadi sekali lagi, membangun hubungan yang intim, relasi dengan Tuhan itu terlalu banyak godaan. Alasan pekerjaan, tuntutan pekerjaan, yaitu lembur sampai jam 12 malam baru pulang, nggak ada kesempatan baca Alkitab. Capek katanya. Sampai rumah suruh pijit, sama nggak dipijitin. Orientasi hidupnya ingin sukses secara materi, kejar terus, lingsir mengi sampai jauh malam. Ya, sudah bekerja di satu sisi ini karena masih belum cukup, dia nyambi. Nggak apa-apa, bukan salah, nggak salah. Tetapi apakah kita punya waktu membangun relasi dengan Tuhan, itu yang masalahnya. Lalu segala sesuatu ingin apa? Serba instan. Tapi baca kitab juga instan, gitu kan? Cepat. Tahu selesai pasarnya. Tahu selesai. Terus lanjut. Pengaruh gadget. Oh, udah nih. Siapa yang nggak punya gadget? Ada? Pasti semua punya. Bahkan double. Bahkan setiap kali ada model baru beli. Gitu kan? Amin. Ini godaan dari ini. Sekarang nggak bawa kita kan? Bawanya. Saya sekali cek anak muda sekarang. HP mau ada apa? Enggak, kamu udah sekarang. Saya tanya, di HP mu ada apa? Ada. Download sekarang. Lalu yang berikut yang menggoda. Sekarang kan praktis, masuk kantong. Lalu di gereja mulai ibadah, pendeta, mari kita membuka Alkitab. Buka Alkitab. Baca mengikuti. Tetapi sementara pendeta khotbah, tangannya begini. Nggak ada. Ya, cengareng. Hati-hati. Ya. Jadi itu ini positif sekali. Tetapi juga amat sangat negatif. Tergantung kita menggunakan. Saya seringkali begini, kalau naruh status itu jangan curhat. Ya kan? Pernah nggak statusnya isinya curhat? Sering. Saya percaya bapak-bapak ini mewakili para wanita nih. Ya. Tapi jangan-jangan bapak-bapak juga ya. Iya. Ya. Lalu statusnya juga menunjukkan sedang kesal dengan orang lain. Kesal dengan siapa? Pasangan. Kesal dengan teman gereja. Tulis. Ya. Kesal sama pendeta. Masa sih? Saya lihat Pak Pendeta Kasta itu seger, sehat, gemuk. Ini bukti semangat ini luar biasa ini. Tepuk tangan untuk semangat.
Ibu, anak-anak, gunakan gadget ini dengan baik dan benar. Ini pengaruh bisa merusak hati-hati hubungan kita dengan siapa? Tuhan. Ya, bukan tidak boleh mau punya 5 yaitu hak pribadi, yaitu yang satu khusus suami, yang satu urusan pelayanan, yang satu urusan bisnis, berberapa tiga? Yang satu urusan cucu, yang satu tidak boleh tahu. Siapa yang handphonenya Bapak Ibu Saudara anak-anak tidak dikunci? Yang tidak dikunci? Ya. Semua dikunci ya. Lalu telepon sudah malam jam 9:30. Sementara ngobrol bareng nonton TV, ada telepon masuk. Ya, keluar pintu, lalu udah pipis. Apa itu udah pipis? Lalu di balik pohon. Sebentar ya. Nggak ada apa-apa. Nggak ada. Semua Cengkareng, Pak. Ya, gitu. Hati-hati, sekali lagi. Ini positif tetapi juga negatif. Mari kita menggunakan dengan baik supaya relasi kita dengan Tuhan tetap bertumbuh dengan baik. Ya. Berikutnya. Nah, renungkan dalam-dalamnya. Apa yang perlu kita renungkan? Hidup kita ini adalah anugerah Bapak Ibu Saudara. Amin. Amin. Ya. Ibu bapak, saudara, anak-anak percaya itu bahwa hidup ini anugerah. Bapak ibu saudara mau tahu kenapa saya dikasih nama Natimin? Pengen tahu nggak? Nggak ada tuh nama sekarang Natimin, nggak ada. Iya tuh namanya Angel, ya, namanya Kristal, gitu kan? Wah pokoknya macam-macam lah. Baru 1 bulan aja sudah cari nama tuh. Ya, bahkan bisa jadi deretannya itu panjang sekali sampai di KTP itu nggak muat itu. Iya toh. Ibu bapak saudara nanti saya pernah diprotes anak saya tadi. Pernah diprotes. Papa, nama kok jelek amat. Itu anak saya. Panggilannya bagus, Pak. Natimin. Matin panggilannya. Ya? Matin panggilannya. Matin. Matin. Oh Patin. Oh, Pak makasih Pak. Baru kali ini. Iya. Inspirasi sekali ini ya. Gitu ya. Ketua perancang ya Pak. Wah ini hebat ini ya. Pak Tim, Pak dibudayakan di pendeta tuh Pak Tim gitu. Nanti Pak Timbul. Iya, tapi saya sendiri bangga dengan Natimin. Artinya? Saya bilang begini. Oh, artinya ya Bu. Ngat itu minggu. Iya. Betul ya? Ngat itu lahirnya hari Minggu. Saya lahir minggu lagi. Kenapa enggak ngat nis gitu ya, manis gitu ya? Min, tahu min? Kurang, Pak. Kurang. Nggak ada tuh. Nggak ada terjemahan lain. Nggak satu. Min itu udah kurang. Wes jelek. Artinya juga memelas. Kasihan deh. Lalu saya bilang sama Karen anak saya, no, panggilan akrab saya. Keren. No. Tapi ya. Kalau tidak ada papamu yang namanya Natimin, kamu tidak akan pernah ada di dunia ini. Tuhan pakai papa Natimin
dan mamamu Sri Haryani ada kamu. Gitu ya Pak. Iya. Jadi harus diterima. Gitu ya. Ya diterima. Gitu. Lalu Stefanus, nama surga kan? Nama surga kan? Tapi Stefanus matinya. Saya tanya ke papanya dia. Saya sampai di kabinet pawinnya jadi gitu aja, enggak Bu. Ya. Papanya dia, kenapa Pak Pendeta? Pak Pendeta kasih saya nama Stefanus. Jawabannya apa? Supaya kamu matinya dirajam. Tanya saya. Kasta si Tepuh. Wah. Lukas Supandi. Wah. Yosi. Waduh. Bu Iriana. Pak Heru. Nanti Stefanus. Pikir saya menambah keren gitu ya. Ternyata supaya matinya dirajam. Nelongso ya Pak. Melongso, memelas. Tetapi ini Bapak Ibu Saudara, yang saya minta tegaskan, katakan, hidup saya yang ngatimin tadi, yang serba kurang terus, dan matinya akan dirajam. Anugerah bagi saya. Amin. Anugerah. Mengapa? Karena saya diselamatkan oleh Tuhan saya. Karena saya dipilih oleh Tuhan menjadi pelayannya. Karena saya bisa kenal Bapak Ibu Saudara. Kalau saya bukan jadi pendeta, nggak akan pernah kenal dengan namanya pendeta Lukas yang hebat ini. Tidak akan pernah kenal dengan pendeta Kasta yang luar biasa ini. Tidak akan pernah kenal dengan Pak Kaliat, walaupun sudah sekian tahun dulu. Hari ini saya masih kerja, Bapak masih muda aja. Hidup ini anugerah, itu tema saya. Bukan hanya hari ini, saya katakan. Ketika saya merintis pelayanan Tuhan percayakan dijembukan sudah saya pakai tema itu anugerah. Mengapa? Karena sesungguhnya saya tidak bisa sekolah dari SD. Ibu-ibu, saya dikasih waktu berapa jam ya Pak? 10 menit. Waduh, 10 menit. Ya cepat. Sesungguhnya SD nggak lulus saya. Lalu tukang kebun, dulu kan kalau kamu penjaga sekolah itu namanya tukang kebun, namanya Lek Sute. Datang kepada saya, hebat nih, tukang kebun diutus kepala sekolah, datang ke rumah saya, hanya mau tanya, men, mau sekolah lanjutan nggak? Loh itu kenapa Lek? Saya bilang gitu, kenapa Lek? Kenapa Lek? Ya pokoknya tanya dulu. Kamu sekolah enggak? Dengan yakin saya, walaupun tahu bapak saya hanya buruh tani. Saya katakan, sekolah ya Lek? Gitu. Lalu Lek Sute itu tukang kebun kota, aku diutus Pak Kepala Sekolah. Hebat nantinya. Sampai Kepala Sekolah aja turun. Kalau kamu lanjut, akan diluluskan. Aduh! Berarti sesungguhnya saya nggak lulus. Sesungguhnya nggak lulus. Hanya karena mau lanjut diluluskan. Nilai saya nggak yang bagus kecuali agama. Serius. Nah saya itu pulang sekolah SD nyuci tanpa jualan gorengan, bantu ibu saya sibuk saya. Jam 3 pulang bantu bapak saya jualan wedang roti. Sampai jam 2, jam 3 pagi bawa buku sih. Buku gue bantah. Makanya saya jadi pembantu rumah tangga bisa sekolah. Puji Tuhan ke sekolah. Lalu lulus SMP, semua anugerah. Lulus SMP saya nggak bisa sekolah lagi, orang tua apalagi SMP. Ya, bukan SMA saya. Lulus SMP jadi pembantu rumah tangga. Gitu lulus 2 tahun akhirnya saya pernah ke Lagu Tanjung Priok jadi kuli bangunan.
gaji 2.000 waktu itu. Saya nonton bioskop maju kenal mundur kenal. Singkat, saya melalang buahnya 2 tahun tukang panggul, kenek, ibu-ibu mbak-mbak, jabat pagi ke pasar, susuran, mungkin belum sempat mandi, ya nenek. Lalu terakhir saya di Sukoharjo, saya jadi penunggu toko mebel dan membantu kain Pak Tito. Tetapi di mana saja yang saya keluar kota selama 2 tahun itu, pertama yang saya cari adalah gereja. Saya cari gereja. Dan di Sukoharjo saya ketemu lagi dengan namanya Pak Pendeta Joko Pranowo, bapaknya Lydia. Proses singkat cerita, Nus dia nggak pernah panggil Mik. Nus, ada yang mau bilang sama saya? Ya. Nus, mau sekolah nggak? Mau lah. Gitu. Tapi jadi pastor gereja oke, saya bilang gitu, siap. Saya jadi pastor gereja Baptis Indonesia Gading untuk sekolah PGA Kristen. Di situ saya terpanggil menjadi hamba Tuhan. Kalau bukan Tuhan. Bagaimana saya tidak melayani Tuhan kalau demikian? Semua anugerah. Lompat saya. Anak saya dokter. Pendeta. Anaknya dokter. Banyak uang? Enggak punya. Tapi laki-laki Tuhan yang membiayai. Istri saya sakit tahun 2020 Desember di vonis kanker pankreas. Dokter bilang 3 bulan, paling lama 6 bulan. Istri saya diberi Tuhan umur panjang 1,5 tahun dipanggil Tuhan. Mestinya dokter berkata 3 sampai 6 tahun. Bapak Ibu tahu, kami kemoterapi selama 21 kali kemo. Sekali kemo 3 hari. 3 hari, kalau biasanya kan 7 jam. Ini 3 hari kemo. Dan nota-nota kemo khususnya, pengobatan di rumah sakit sampai hari ini hampir mendekati angka 1 M. Wah, begitu mobil Pajero itu ya Pak. Buat sekarang enggak. Tuhan biayai. Bagaimana WBI, bagaimana Persibi, bagaimana hamba-hamba Tuhan, bagaimana jemaat Cengkareng, luar biasa. 1 M, ngatimin lah. Semua anugerah. Ketika Tuhan panggil, mungkin yang hadir tahu, setiap malam tamu yang datang itu tidak kurang dari 600 orang. Saya nggak boleh cawe-cawe sama gereja. Pendeta, yang penting pendeta kuat. Saya kalau ingat itu, minta maaf. Saya mau cerita hidup ini aku. Saya nggak boleh cawe-cawe. Saya kaget ruang gedung gereja di dekorasi sedemikian luar biasa. Mobil jenazah nggak pernah terbayangkan pakai apa itu? Yang mobil apa? Mobil apa? Yang nganter luar biasa. Kalau bukan Tuhan yang menggerakkan, orang memberi, orang menyokong, orang mendukung, kalau bukan yang menggerakkan Tuhan, tidak mungkin. Siapa ngerti ini? Selalu kekurangan, tetapi ternyata Tuhan tidak pernah menggerakkan. Selesai pemakaman hari Senin, Rabu, panitia perancang satu pulkan. Izinkan saya ambil bagian. Beritahu saya berapa habisnya biaya perkabungan sampai pemakaman. Rupanya mereka rapat di luar saya, rapat yang positif di luar saya. Mereka memutuskan Pak Pendeta minta maaf. Mereka minta maaf. Pendeta tidak usah ambil bagian. Tapi ada berkat untuk saya, ada uang buka untuk saya, dan luar biasa uang buka itu besar. Tetapi gereja memutuskan tidak boleh. Semua tanggung
hampir 80 juta kurang hanya beberapa ribu. 80 juta semua. Kalau bukan Tuhan anugerah Tuhan, bagaimana saya tidak setia melayani Tuhan? Bagaimana saya bersama anak-anak yang sekarang ini sudah ditinggal mamanya untuk tidak melayani Tuhan dengan setia? Karena sedemikian luar biasa Allah bekerja, Allah menyatakan, Allah menunjukkan ini anugerah untukmu, men. Makanya tema saya hidup ini saya anugerah. Saya ada untuk ini. Untuk apa? Untuk menggenapi panggilan Tuhan. Untuk menggenapi panggilan Tuhan. Dan jemaat Cengkareng luar biasa mereka, luar biasa. Mereka melayani keluarga. Saya sesungguhnya ada beberapa foto ingin saya tunjukkan sesungguhnya. Bagaimana keluarga muda, keluarga tua bersama anaknya melayani Tuhan. Karena saya bilang, tanpa Tuhan kita tidak bisa menikmati apapun. Yang berikut, Tuhan setia terhadap janji. Kita yang tidak setia. Waktu ada persoalan kita berdoa, pendeta khotbah tanpa maju ke depan. Tuhan, saya mau janji Pak Pendeta, saya mau setia Pak Pendeta. Semua beres, hanya kata setia yang ada. Ibu Bapak Saudara, mari kita setia. Mari kita setia melayani Tuhan. Terus dorongan yang terakhir, saya mendorong Bapak Buddha, setialah kepada Tuhan bersama keluarga. Setia. Tidak akan pernah rugi.